Selamat berjumpa di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada video kali ini akan saya sampaikan bagaimana membuat part 3D masih dengan perintah-perintah utama Revolve selain perintah yang lain. Baik, saya akan langsung membuka SolidWorks-nya. Ini ya. Gambar contohnya seperti nampak di gambar sebelah kanan. Ini ada pandangan potongan AA dan pandangan atas. Ya. Ini proyeksi Eropa ya, proyeksi Eropa. Nah, ini latihan ke-11 untuk nama latihannya latihan ke-11 ya, atau benda ke-11 ya. Nanti hasilnya akan seperti gambar sebelah kiri. Ini dalam keadaan terpotong, gambar terpotong ya. Itu kalau dari pandangan depan kalau kita lihat secara isometri, ini hasilnya kalau kita lihat dalam keadaan utuh, ini ya, jadi lubang-lubangnya tidak terlihat jelas ya, hanya yang terlihat di luar saja. Hasilnya seperti ini. Baik, akan langsung saya buka new, kemudian part, oke ya. Kita tunggu sebentar. Kita akan gunakan front plane ya. Kita akan gunakan front plane. Kita klik tombol kanan, front plane, kemudian klik sketch ya. Pertama-tama saya akan buat garis center vertikal ya, dari titik origin ya. Gitu. Nah, ini ukurannya 31,5 ya, dikasih ukurannya. 31,5. Oke, kemudian saya membuat garis dari titik kanan sebelah kiri ya. Kemudian ke atas ya. Kemudian ke kanan ya. Sampai di tengah. Kemudian tarik ke bawah ya. Kemudian tarik garis miring. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian tarik ke kiri sampai menuju ke garis awal ya. Nah, ini sketch utamanya ya, masih biru, ada yang sudah hitam tapi ada yang biru. Kita beri notasi ya. Kita beri dimensi maksudnya. Baik, lubang tengah ini adalah setengah dari lubangnya 15, berarti 7,5. 7,5. Kemudian yang diameter luarnya ini setengah dari 28, berarti 14. Kemudian tingginya ya, itu maaf, berarti ini belum mendatar ya. Ini belum mendatar, kita klik dibuat mendatar ya. Kemudian kita beri ukuran lagi, ini sampai garis origin ya. Itu adalah 31,5 ya. Berarti sudah ya. Ini maksudnya yang ini. Nah, ini belum, yaitu ini 18 ya, 18. Ya. Oke. Nah, ternyata naik ya. Ternyata naik. Berarti kita klik garisnya ini ya, kita tekan escape dulu, kemudian kita klik garisnya ini, terus tekan titik originnya, kemudian kita buat coincident ya. Ya, gitu ya. Nah, yang miring masih biru kok garisnya. Ya, kita buat dimensi lagi ya. Ini ya, ini adalah sudut mata bor ya, sudut mata bor.
Sudut mata bor itu kalau masih baru, belum pernah diasah, itu mata bor itu 118 ya. Kalau dalam penggambar biasanya dibuat 120. Ya, seandainya kita mau buat 118 nggak apa-apa, berarti ini separuhnya, berarti 118 berarti 59 ya. Ini sudutnya 59 ya. Ini adalah kemiringan mata bor ya, mata bor pada waktu membuat bendanya di bor ya, itu. Nah, sudah fully define ya, maka kita bisa lakukan revolve ya, revolve boss ya. Demikian, oke ya, otomatis dia sudah jadi ya. Kemudian di bagian atas itu di chamfer 2x45 ya. Klik feature, klik fillet, terus pilih chamfer. Nah, kemudian dimasukkan yang ini 2 ini dirubah jadi 10 menjadi 2. Diklik di layar, kemudian kita klik sudutnya ya ini. Nah, ya. Maka bagian luar sudah selesai, tinggal membuat 3 lubang ini ya, 2 lubang secara mendatar, kemudian 1 lubang secara vertikal ya, gitu. Nah, lubang yang mendatar itu lubang untuk pin ya, dia mempunyai kemiringan ya, taper ya, taper. Itu yang atas tuh diameternya 2, berarti 2 yang di sini ya, kemudian yang bawah itu 5 ya. Nah, dengan taper 1:50. Apa itu taper 1:50? Maksudnya setiap perubahan panjang 50 mm itu perbedaan diameternya 1 ya. Sehingga kalau perbedaan diameter panjang ini 28 atau diameternya 28, berarti nanti kalau kita hitung 28 dibagi 50 kali 1 mili ya. Ini sama dengan kemudian kali 1 mili. Nah, itu 0,56, perbedaan diameternya 0,56 untuk panjang 28 ya, 0,56. Nah, ini nanti dibagi 2 menjadi 0,28 kalau kita membuat pakai ya. Ya, ini perhitungannya ya. Oke. Kemudian kita akan menggunakan front plane lagi ya. Klik front plane, grid sketch ya. Ya. Kemudian kita akan membuat garis mendatar dulu. Ya, mendatar dulu senternya, garis center, garis sumbu ya. Yang atas dulu kita mau buat. Nah, itu tingginya atau jaraknya dari atas adalah 5 mili. Ya, ini 5 mili. Ya, 5 mili ya. Gitu. Nah, supaya yakin kita buat mendatar dulu ya. Ini khawatir nanti tidak mendatar ya. Ya, buat mendatar. Oke. Tingginya jaraknya 50. Kemudian kita buat garis miring ya. Kita buat garis miring dari titik ini ya. Demikian ya, miring, buat miring ya. Asal dulu aja. Oke. Kemudian tarik ke bawah. Ya. Ya. Mungkin langsung aja dihubungkan ke sini ya. Nah, gitu. Nah, kemudian diberi ukuran yang bawah itu ya. Untuk yang lubang atas itu 2 mili ya. Bagian kiri 2 mili. Berarti kita beri ukuran 1 mili ya. Ini 1 mili. Ya, titik ini ke titik ini itu 1 mili ya. 1 mili ya. Nah, kemudian yang kanan itu berarti ditambah ya, perbedaan ukurannya adalah 0,28 ya. Tadi kan setengah dari 0,56. Jadi perbedaan yang kanan ini nanti diameternya ya. Yang ini ya, yang ini. Nah, ini adalah 1,28 ya. 1,28. Nah, oke ya, sudah
fully define. Nah, kemudian ini kita revolve cut ya, karena membuat lubang revolve cut ya. Garis sumbunya ini garis 1 ya. Nah, kalau kita lihat, nah dia sudah begitu ya. Yang kanan agak lebih besar, yang kiri lebih kecil ya. Yang kiri nanti jadi 2 mili, yang kanan menjadi 2,56 mili ya. Oke, oke berarti sudah ada lubangnya ya. Kemudian kita buat juga, kita normal tuh, kita ketik Ctrl 8 ya. Kemudian membuat lagi garis center di bawah ya, di bawah. Ya, oh yes. Sketnya belum kita tekan ya. Ya, kita klik front plane, maaf tadi. Front plane, kemudian center. Ya, kita buat garis centernya. Ini sudah mendatar ya, sudah ada tanda mendatar. Jadi nggak usah dibuat mendatar. Kemudian jaraknya ini adalah 8 ya. Jarak ini sampai bawah ini adalah 8 ya. Nah, untuk yang sebelah kiri diameternya 5 ya. Kemudian yang sebelah kanan berarti 5,56 ya. Kan selisihnya 0,56 perpanjang 28 ini tadi ya. Berarti kita membuat sebuah garis lagi ya. Dari titik ini ke atas ya. Maaf ini jarak belum pas ukurannya ya. Ini dikasih ukuran 8 ya. Ya. Kemudian bikin garis ya dari titik ini ya. Ya, ke atas. Ya, kita buat dulu aja ke atas ya. Kemudian agak ke kanan agak miring ya, agak miring ya. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Terus tarik ke sini ya. Nah, yang sebelah kiri itu ukurannya setengah dari 0,5 berarti 2,5 ya. Ini ke sini itu 2,5. Kemudian yang kanan ya itu ya 2,5 atau 5,58 ya. 5,56 dibagi 2 ya. 2,78 ya. Jadi yang kanan ini adalah 2,78. Oke, sudah fully define ya. Sorry, masih under define ya. Mana ini? Oh, mungkin ini ya, jarak. Nah, jaraknya ini yang midpoint-nya ini korelasikan dengan originnya ya. Ya, gitu ya. Maaf. Atau kasih jarak aja ya. Nah, kita kasih jarak. Yang ini ke sini itu 14 ya. Nah, itu 13,96 ya, berarti nggak pas. Ini 14 ya. Oke, sudah fully define ya. Gitu. Nah, kemudian kita extrude cut, revolve cut ya, revolve cut. Ya, oke. Ini sudah membentuk lubang tuh ya kan. Tinggal oke saja ya. Nah, tinggal satu lubang lagi yaitu yang lubang vertikal ya, lubang vertikal ya. Nah, lubang vertikal itu jarak dari sumbu ini adalah 5 ya. Gitu ya. Nah, kita akan gunakan front plane lagi. Klik front plane sketch ya. Kemudian jangan lupa buat garis center vertikal ya. Ini yang kita bikin baru aja ya. Ya, meskipun tadi sudah buat. Ya, kemudian kita membuat sebuah garis lagi ya. Itu center lagi. Nah, ya, itu jaraknya ya kita buat aja sembarang dulu.
Kemudian, eee, kita buat jaraknya ya dari tengah ini adalah dari senter tengah sama yang akan untuk membuat lubang itu adalah 5 ya, ini 5 mili ya. Nah ini 5 mili. Oke, kemudian kita buat garis lagi ya, line dari sini. Kalau ini lubangnya ini silindris ya, tidak taper ya, gitu. Kita buat dulu seperti itu ya, kemudian kita buat pakai garis miring juga ya. Ya, gitu. Ya, kemudian ukurannya setengah dari 6 ya. Jadi ukurannya ini adalah 3 ya, 3. Kemudian tingginya adalah 12 ya. Jadi ini 12 ya, 12. Nah, gitu ya. Ya. Nah, ini kita tarik ke bawah nih. Nah, gitu ya. Nah, sudutnya sama ya dengan yang tadi 59. Kalau ini dengan ini 59 ya. Jadi supaya gampang kita dari sini aja ya. Harusnya kalau dalam gambar biasanya dibuat 60, tapi kalau mata bor sebenarnya itu 118. Jadi 59 ya, 59. Nah, demikian. Nah, kemudian ini di revolve cut lagi ya. Kita revolve cut. Picture, kemudian revolve cut. Ada notifikasi bahwa menyatakan bahwa sketnya tidak tertutup, karena yang tengah ini kan nggak ada garisnya. Apakah Anda mau menutup secara otomatis? Jawab yes saja ya. Nah, maka nanti dia sudah, akan ya. Kemudian kita buat ini ya, kita klik garis ini. Ini adalah sumbu putarnya ya, ya. Oke, klik. Ya, maka sudah akan terbentuk ya gambarnya ya, lubangnya ya. Oke, kita kontrol 7. Nah, ini adalah tampilan isometrinya. Kalau kita lihat visualisasi potongannya ya, maka nah potongannya bentuknya seperti ini, seperti pandangan potongan AA itu ya. Kalau kita lihat dari depan, nah itu bentuknya ya, seperti itu ya. Yang atas taper, yang bawah taper, yang ini silindris ya. Nah ini gambar dari hasil potongannya ya. Nah gitu, lubang potongannya. Kalau kita kembalikan ke benda aslinya ini. Nah, inilah hasil dari proses. Nah, ini, eee, perintah-perintahnya semuanya revolve ya. Untuk membuat lubang-lubangnya semua menggunakan revolve, termasuk bagian luarnya. Baik, dengan demikian sudah selesai. Mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Anda like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Sampai berjumpa di video yang lain. Terima kasih.